hadis Nabi SAW tentang ciri wanita terkutuk, itu hadis Bukhari tentang wanita Sayyidati ayat umat ini sa'ud kasiat ariyat, diantaranya dikatakan bahasa kasiat ariyat, pakai baju tapi seperti telanjang, ma'ilat mumilat, kalau jalan lenggak-lenggok, rusuhuna ka'asnimatil bukhti, kepalanya seperti punuk onta, dibuat nonjol ke atas dengan sengaja. Mereka tidak akan bisa menyium bau surga. Bahkan dalam ayat Nabi mengatakan fal'anuhunna fa innahunna mal'unat, kutuklah orang-orang itu karena dia terkutuk. Baik, ini adalah salah satu riwayat dari Nabi SAW peringatan kepada wanita agar mereka tetap menjaga kemuliaan mereka. Dan sungguh kewajiban seorang wanita bukan hanya menutup aurat saja, ini bab menutup aurat, akan tapi menutup aurat pun harus, tujuannya menutup aurat adalah, di samping ini adalah perintah Allah, adalah agar tidak menggugah syahwat orang lain, kaum pria. Sehingga ada pada zaman dahulu tuh kasiat ariyat, setiap bangsa itu modelnya beda-beda. Kasiat ariyat pakai baju tapi ketelanjang, ini bingung orang pakai baju telanjang. Dulu ada pakai maxi, ada rok panjang tapi dibelak sampai pinggang, ada itu zaman dulu tuh, niru artis, niru bintang itu kan ada model-model tahun 60-an 70-an, tidak ingat tahun 7, kita belum lahir 60. Ini ada gambar-gambar yang ini atau barang mungkin film-film lama yang ada, atau apa cerita ibu ini, jadi panjang bajunya tatanya dibelak sampai paha kelihatan. Nah, ini kasiat pakai baju tapi ariyat kayak telanjang zaman itu. Sekarang zaman ini cuma terjemahan itu beda lagi, pakai baju menutup aurat tapi bajunya ketat, semua lekuk tubuhnya terlihat, dan itulah fal'anahunna, ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak cukup kau hanya menutup auratmu, akan tapi menutup lekuk tubuhmu, itu adalah kewajibanmu. Sudah begitu memang ciri dalam hadis Nabi, ma'ilat mumilat, jalanmu wajar saja. Kalau wanita bergoyang pinggulnya wajar, tapi kalau menggoyang-goyangkan pinggulnya berlebihan, hanya pengen dilihat kaum laki-laki rendah nih. Jalan yang lipat, orang bingung ini ngapain ini. Memang wanita dibuat seperti itu. Kalau tidak bergoyang pinggulnya orang mati, akan tapi bukan, jangan hentakkan kakimu hanya untuk dilihat oleh orang. Jangan membuat satu gerakan yang berbeda. Artinya apa? Berjalanmu di saat kau sendiri, di saat ada laki-laki itu kayak apa? Dan wanita mulia adalah wanita yang tidak senang jika diperhatikan kaum pria. Ini adalah sifat kemuliaan. Karena dia ngerti diri yang mulia, tidak senang dilihat oleh orang-orang rendah, mata jelalatan, sampai muqaddimah, sampai kerendahan-kerendahan yang lainnya, sampai bab zina sendiri di kalangan orang mulia nggak kebayang. Sehingga pada zaman Nabi, waktu Nabi ngajak berbaiat para wanita-wanita Arab, wanita-wanita mulia Arab, sebab di negeri Arab itu biarpun belum ada Nabi Muhammad belum datang, punya satu kebiasaan mulia wanita, menjaga kehormatan, sehingga sangat terhinakan jika wanitanya itu rendah. Sehingga termasuk kalau ada orang berani menodai kehormatan seorang wanita, itu luar biasa, akan menjadi sebab peperangan dan seterusnya. Kehormatan wanita dijaga. Nabi ngajak baiat kepada kaum wanita-wanita mulia, hendaknya engkau berbaiat kepada kami. Kata wanita tersebut, berbaiat bagaimana ya Rasulullah? Allah tasrikna, kalian jangan mencuri. Mereka masih diam karena ada wanita yang mencuri. Tapi di saat Nabi mengajak baiat, Allah tazdin, jangan sampai kalian berzina. Sayyidah Hindun mengangkat tangan dan berkata, ya Rasulullah, ataznil hurratu, apakah kebayang orang merdeka itu melakukan zina? Kalangan orang mulia itu zina itu gak masuk dalam hitungan. Itu kan kerjaan rendah, itu kerjaan rendah. Ataznil hurratu, akan berjalan seorang yang, sehingga di kalangan wanita mulia itu tidak senang kalau kecantikannya diperhatikan di pinggir jalan. Itu hanya privasi suaminya, tidak diobral sana sini, lekuk tubuhnya pun dijaga. Ini wanita mulia ini. Malu kalau lekuk tubuhnya dilihat sama orang. Sayyidah Fatimah adalah contoh luar biasa, karena yang mendidik adalah manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah pernah suatu ketika duduk dengan Sayyidah Asma binti Umaysh, duduk
duduk di rumah beliau, di rumah Sayyidat Fatimah. Tiba-tiba ada mayat yang dibawa ke kubur, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Kemudian Sayyidah Asma berdekat bertanya, wahai putri Rasulullah, engkau menangis, ada apa dengan mayat itu? Kemudian Siti Fatimah berkata, aku nanti kalau mati akan dibawa ke kubur seperti orang itu. Dijawab, iya, semua orang harus bawa ke kubur. Alangkah malunya aku. Kenapa? Itu orang yang dibawa ke kubur terlihat lekuk-lekuh tubuhnya. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati kemudian diangkat di pundaknya manusia lalu dibawa ke kubur, orang akan melihat kepada lekuk-lekuk tubuhku. Jadi dulu tuh kalau orang meninggal dunia itu dikasih kain kafan, sudah dibawa ke kubur, nggak pakai penutup begitu, jadi kelihatan itu loh mayat gitu. Sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Kebayang Siti Aisyah, Siti Fatimah kalau meninggal akan terlihat lekuk tubuhku, menangis beliau tuh. Padahal yang dipikir adalah bukan di saat beliau hidup ada orang ngintip, bukan, di saat sudah meninggal rohnya sudah tidak ada. Kebayang lekuk tubuhnya, dilihat orang merasa malu. Lalu Sayyidah Asma memberikan kabar gembira, wahai putri Rasulullah, waktu aku ke Habasyah dulu, aku melihat di situ ada, kalau orang meninggal dunia dibuatkan penutup keranda lalu ditutup begitu. Subhanallah, seperti mendapatkan duit miliaran, seperti mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Dengan wajah berseri-seri berkata, ya Asma, aku berwasiat, tolong kalau aku nanti mati, buatkan aku keranda mayat seperti itu agar tidak terlihat lekuk tubuhku. Dan yang kedua wasiatku adalah, tolong kubur di malam hari. Khawatir di saat dibawa ke keranda masih ada kaum pria yang ingin melihatnya. Itu wanita mulia. Dan sampai hari ini pun kita menemukan kelompok-kelompok wanita mulia waktu kita sekolah di Tarim. Wanita mulia, jadi kalau ada wanita berjalan kok ada laki-laki di belakangnya, dia pantang ada orang belakangnya, minggir, suruh laki-laki duluan. Makanya kami himbau, hei kaum pria, pantang berjalan di belakang perempuan. Jangan berjalan di belakang perempuan, ketahuilah. Kenapa? Perempuan itu semuanya indah, ada menggoda semuanya. Jadi sebagai wanita mulia, laki-laki mulia, perempuan mulia, tidak pengen lekuk tubuhnya diperhatikan. Sekarang lihat, rendah-rendah, pamer semuanya, mulai dari lekuk joko yang pinggulnya, waduh habis semuanya, mau diobral di pinggir jalan, sampai akhirnya pezina menjadi banyak. Wanita mulia, dia semakin, coba ukur dirimu wahai anak-anakku semua khususnya, semakin kau tidak nyaman kau disaksikan kaum pria, semakin mulia. Semakin mulia di dalam dirimu karena engkau semakin tahu kemuliaan. Permata, dan engkau bukan permata, engkau lebih dari permata. Akan tapi permisalan, permata itu kalau mulia tidak akan diobral di sana sini, dia akan disimpan di peti yang dikunci, taruh lemari dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, gerbang dikunci, lapor kepada satpamnya, jangan sampai ada orang boleh masuk ya. Akan tapi mana yang katanya engkau mulia kau obral di pinggir jalan sana, semua orang suruh menyaksikan dirimu. Bahkan kadang lebih busuk lagi berkata begini, yang penting kan hatinya. Ini paling sombongnya manusia di dunia dan di akhirat. Memangnya Siti Aisyah hatinya kotor sampai perlu seperti itu beliau? Makanya Siti Fatimah itu hatinya kotor sehingga beliau perlu nutup aurat kayak begitu. Ini adalah kesombongan, yang penting kan hatinya. Hebat bener nih, hati ente lebih bagus dari Siti Aisyah. Siti Fatimah pantesan. Jadi Siti Fatimah hatinya kotor sampai perlu menutup auratnya begitu. Ente enggak, Mbak. Ini kadang-kadang muncul kalimat-kalimat dari sebagian orang yang penting hatinya, yang penting hatinya. Ini melakukan dua kesalahan. Pertama, merendahkan Siti Fatimah. Yang kedua, merasa dia hatinya lebih bagus dari yang lainnya. Waduh, kacau lagi ini. Memang di sisi lain, wahai anak-anakku yang kalian sudah menutup aurat yang benar, para saudari-saudariku yang sudah menutup aurat yang benar, bukan kerjaanmu untuk menilai orang lain, bukan kerjaanmu merendahkan orang lain. Jika engkau melihat saudari kita, tetangga kita yang belum benar menutup aurat, doakan dan doakan, bukan untuk dihinakan. Sebab menghinakan adalah kekotoran hati dan jiwa. Kalau engkau merendahkan orang yang belum pakai kerudung atau orang yang bajunya aneh-aneh tadi itu, engkau rendahkan dia, hatimu sudah kotor dan rendah. Tapi kalau memang benar keprihatinanmu akan dia, dan kau pandang dia dengan mata kasih sayang, adanya panjatan doa dan mengajak dengan kelembutan dan kebaikan. Jadi yang pakai kerudung saja merendahkan orang lain tidak boleh, apalagi yang tidak pakai, yang sudah menutup aurat benar saja nggak boleh merendahkan yang lain, apalagi yang bajunya ngaco tadi, sudah bajunya ngaco merendahkan orang yang pakai baju. Dia itu biarpun pakai kerudung tapi suka gonjing, ini sudah mencari-nyari kesalahan orang. Sadari kekuranganmu, wahai yang sudah pakai kerudung yang rapi, baju menutup aurat yang benar, jaga hatimu, jangan sekali-kali terlintas merendahkan orang lain. Biarpun kau pakai burquk, pakai cadar, tapi hatimu kotor, hatimu yang perlu dijilbabi dan dicadarin.
Jangan pandang orang lain dengan mata merendahkan. Yang menjadi masalah lagi adalah sudah dia secara lahir melanggar, bajunya nggak menutup aurat, ngomong yang penting kan hatinya. Nah, ini kan masya Allah nih, merendahkan orang lain tidak boleh. Semoga di antara saudari kita yang mendengar suara ini yang bajunya belum bagus, semoga dimudahkan oleh Allah menutup aurat dengan cara yang benar. Yang sudah menutup aurat dengan benar, awas jangan merendahkan orang lain. Ini diskusi pembahasannya, ini tidak mencaci siapapun. Kita akan ini menjelaskan. Dan insya Allah adik-adik kita yang mendengar suara ini, dari mereka yang pakai baju ikut artis, ikut gayanya model, sehingga sekarang kan baju gaul. Menutup aurat ada aturannya, panduannya dari Nabi SAW. Kalau baju kol itu kan, gaul itu kan yang penting laku, yang penting model, yang penting menarik, yang penting karena untuk main sinetron, untuk main film, main ini, untuk pamer dan seterusnya. Nah ini, akan tapi pun demikian kita tidak boleh memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Awas, jangan memandang siapapun yang belum benar merendahkan. Awas, memandang merendahkan adalah penyakit hati. Kalau mereka tidak menutup aurat, itu penyakit lahir. Yang menjadi masalah sudah lahirnya berpenyakit, hatinya pun kotor, lalu berkata yang penting kan hati bersih. Merasa hatinya bersih, ini bencana lagi. Jadi jangan merendahkan siapapun, baik yang sudah menutup aurat dengan rapi ataupun yang belum menutup aurat dengan rapi. Hindari untuk merendahkan orang lain. Akan tapi jika engkau merasa bahasanya dirimu punya kekurangan, mungkin ada di antara yang datang yang mendengar suara ini yang bajunya masih ketat dan sebagainya, ngadulah kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk berpakaian yang benar dan jadikan diriku hanya untuk yang halal, ya Allah. Jangan sampai ada orang memandang kepadaku dengan haram lalu masuk neraka. Nah, sehingga diberi oleh suami yang baik, anak yang baik, teman yang baik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.